Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dari Mimbarto, dari Politik Islam Official, Anti Oligarki Channel, Salwa Media, dan M. Rohman Official. Pada kesempatan hari ini, hari Selasa 22 Oktober 2024, hari ini adalah persis sidang kedua yang digugat oleh Habib Rizik dan kawan-kawan di PN Jakarta Pusat mengenai kebohongan-kebohongan Jokowi, termasuk utang-utang Presiden Joko Widodo yang kemudian mencapai sekitar 5.000 triliun lebih, dan ini digugat oleh Tim Advokasi Masyarakat Anti Kebohongan atau disingkat TAMAK. Dan pada hari ini sudah hadir bersama kita salah satu prinsipalnya, yaitu Pak Mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya lihat tadi Bapak hadir di PN Jakarta Pusat dan mungkin bisa ceritakan apa agenda sidang hari ini dan kemudian apa hasilnya. Ya, kita tahu bahwa gugatan terhadap kebohongan yang kita menamakan tim tamak tadi itu terdiri dari 7 prinsipal. Ya. Tetapi para prinsipal ini memang tahu bahwa ini awal-awal ini ada agendanya, belum masuk pada materi persidangan. Oke. Baru membahas masalah pengecekan terhadap legal baik penuntut ataupun yang tertuntut. Sedangkan legalitas dari penuntut, terutama pengacara, dan legalitas dari prinsipal juga sudah selesai diperiksa pada saat persidangan yang dulu. Dan menghasilkan pada persidangan dahulu juga ada semacam penolakan terhadap saksi yang diajukan oleh pihak Jokowi. Karena hakim sangat cermat melihat bahwa ada satu kesalahan, kesalahan kurang kecermatan, bahwa yang dituntut adalah Jokowi, tapi Jokowi mendatangkan pembantunya yaitu Seknek. Apakah itu inisiatif dari Seknek ataukah inisiatif memang dari Jokowi, itu masih kita belum ketahui. Tetapi intinya tadi itu melanjutkan pemeriksaan itu. Nah, yang ini saya sampaikan tentang berita pengecekan tadi. Mestinya dilaksanakan tanggal hari ini tadi jam 10. Tapi sampai jam 2 kita tetap bersabar, patuh terhadap jadwal yang telah dijadwalkan oleh pengadilan. Tidak ada yang nongol satupun dari utusan Jokowi. Dan sampai akhirnya memang jam 2 itu dari pengadilan negeri para hakim keluar mengatakan bahwa mereka tidak hadir. Nah, sebelum lebih lanjut kita mengomentari ketidakhadirannya yang nampaknya kayak menyepelekan begitu ya. Nampak juga tidak menyuruh bahwa misalnya sekarang sudah pindah ke Solo, ataukah bahwa sekarang karena barusan selesai di lengser, itu tidak ada keterangan itu. Nah, tetapi memang kemudian mengatakan si hakim dengan nampak kayak tidak lancar berbicaranya, karena bingung gitu. Nampaknya memang tidak ada pemberitahuan apapun dari pihak Jokowi. Tapi juga memberikan satu kemungkinan karena Jokowi sekarang sudah tidak di Jakarta. Lantas sama pengacara kita menyampaikan bahwa kita dulu bahkan melayangkan surat gugatan itu ke 3 alamat di Jakarta ini, baik di Bogor, di Solo, ataupun di Jakarta. Dinas di Jakarta. Nah, kita tidak mengerti apakah maksud hakim itu supaya kita harus mengubah alamat, ataukah mengatakan karena sudah bukan warga Jakarta, kemudian mengajukan gugatan lagi ke sana, semacam kayak mau cuci tangan atau apa, kita tidak tahu. Maka tidak ingin cepat menanggapi. Para pengacara tadi meminta waktu untuk berembuk.
Dan akhirnya rembukan itu juga sampai kepada bahwa minta waktu seminggu supaya tidak segera memutuskan apakah baik akan gugat lagi ke Solo atau apa. Jadi kita diberi waktu seminggu untuk ketemu lagi kepada persoalan kelanjutan sidang itu. Oke, berarti nanti akan ada sidang lagi minggu depan di hari Selasa ya Pak? Belum dijadwalkan, cuma kita akan memberikan waktu apakah kita akan mengubah pengajuan gugatannya di Solo, apakah kemudian kita tetap melanjutkan di sini, itu masih akan diberikan jawaban seminggu yang lagi berdasarkan kesepakatan. Atau bahkan saja kemungkinan jangan-jangan gitu ya, bisa saja para hakim ini udahlah daripada nanti merepotkan kita, sudah nggak ada Jokowi juga, masih mendingan udah biar sidang di Solo sajalah. Kita menebak-nebaknya gitu. Oh iya. Tapi kita tunggu saja apakah mana yang lebih tepat. Tapi kalau berhenti untuk menghentikan gugatan itu pasti tidak. Makin dihambat-hambat, menurut saya malah makin seru. Gitu. Iya. Ya, jadi poinnya saya tangkap bahwa hari ini sidang tetap berlangsung meskipun molor, dan ini catatan lagi untuk PN Jakarta Pusat ya, karena kalau tidak salah tahun lalu atau 2 tahun lalu PN Jakarta Pusat katanya menjadi pengadilan terbaik di Indonesia. Gitu ya. Kok bisa terlambat ini? Terus yang kedua tadi ini juga disebutkan Pak Mursalin bahwa tidak ada kehadiran perwakilan dari Pak Jokowi ya, yang mana Pak Jokowi dalam gugatannya itu jelas beliau sebagai pribadi, bukan sebagai presiden. Artinya sebenarnya tidak ada bedanya Jokowi memimpin atau tidak memimpin kan begitu Pak ya. Artinya kemarin hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 kan Pak Jokowi sudah lengser ke Prabon bahasanya. Sudah lengser ke Solo, tidak menjabat sebagai presiden. Tapi tetap gugatan ini harusnya masih tetap berlanjut karena ini adalah gugatan pribadi. Nah, menanggapi itu Pak, bahwa apakah ini Bapak melihatnya sebagai alasan dari para hakim supaya tadi disebutkan misalnya lepas tangan dari gugatan ini diajukan, karena kalau kita lihat ya kabarnya ini kawan kabar itu kan bukan bisa benar bisa enggak ya, gugatan-gugatan yang lalu di PN Jakarta Pusat misalnya soal gugatan ijazah palsu, soal gugatan kebohongan, 26 kebohongan yang digugat oleh Egy Sujana, konon kabarnya ini para hakimnya dimutasi. Nah, apakah ini ada ke arah sana sehingga tadi jawaban Pak Mursalin juga hakimnya nampaknya agak kurang yakin. Pak ngelihatnya sih. Saya baru ingat ada berita mutasi hakim yang kebetulan menangani persoalan itu. Saya melihat ini maaf ini betul-betul memang ini presiden yang menimbulkan amburadul gitu ya. Tidak ada penghormatan secara hukum gitu ya. Katakanlah dia misalnya kemudian pindah, dia tahu ada jadwal sidang seperti ini, kan dia tentu punya pembantu juga gitu ya. Bahwa hari ini ada sidang, kalaupun orang memang dasarnya mempunyai penghormatan terhadap hukum, betul. Dia kan akan memberikan secari kertas kepada pengadilan negeri ini. Kami sudah tidak tinggal di Jakarta. Apabila tetap melanjutkan gugatan kepada saya pribadi, maka alamat saya di apa misalnya itu kan ada penghormatan hukum. Kita bayangkan dulu kemarin itu ya, negara ini dipimpin oleh orang yang tidak peduli terhadap hukum, tidak peduli pada hak-hak rakyat ataupun mekanisme pengadilan itu. Terbukti ini sekarang ini. Artinya bagaimana lembaga-lembaga yang dia pimpin dulu, kalau misalnya digugat oleh lembaga, bisa saja dia mengatakan Jarno wae lah. Itu kita bisa membayangkan ya. Iya. Jadi oleh karena itu menurut saya masyarakat turut mengawasi. Karena apa yang sedang digugat oleh para prinsipal ini kan bukan kepentingan prinsipal, bukan kepentingan perorangan. Ini kepentingan rakyat Indonesia yang harus meminta pertanggungjawaban pada negara yang sudah bikin amburadul seperti ini.
saya kira harus makin lebih kenceng ya. Karena ini bukan ini boleh seperti kayak dosa apa ya, apa itu kewajiban yang sifatnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Ya, kalau ada satu jenazah ya tidak ada satupun beranjak mengurus ini, kan bisa dosa semua. Maka kami ini merasa wah ini kalau didiamkan dosa semua ini. Dosa semua. Maka itu ini kepentingan kita semua. Yang akibat bukan saja menjadi masyarakat rusak ya, masyarakat sudah hasil dipecah, tetapi bagaimana hasil hutang-hutang, bagaimana hasil kerusakan alam, bagaimana hasil apa itu pasir-pasir yang mau dijual dan sebagainya. Ini berakibat dari banyak macam. Harus diurus ya. Orang ini memang harus mempertanggungjawabkan bahwa nanti kemudian terjadi rekonsiliasi atau macam itu urusan lain lah. Tetapi bahwa perbuatan-perbuatan dia harus ditunjukkan di depan masyarakat, di depan hukum. Dia harus diberikan hukuman yang setimpal. Karena bukan karena khilaf, tapi memang kurang ajar gitu. Saya kira memang masyarakat harus terus memburu. Ya. Kalaupun sidang ini kemudian tidak merasa berhak melanjutkan karena orang yang akan dituntut bukan beralamatkan di Jakarta gitu ya. Saya pikir tetap harus diurus ya. Jangan terus kemudian saya tidak yakin ya prinsipal untuk kemudian ya sudah bukan di Jakarta, dia sudah orang Solo. Enggak. Saya kira makin seru dan makin orang-orang Solo, orang-orang Jogja seolah masih diberi kesempatan untuk bukan mendendam tapi untuk menuntut bagaimana apa yang dia lakukan. Saya kira ini yang harus segera diurus. Apakah secara hukum saya tidak tahu. Ini kewajiban dari PN pusat itu untuk melanjutkan persoalan ini kepada PN di sana atau bisa dilakukan secara hukum tetap di sini karena persoalan gugatan pertamanya di sini ya. Nah, kita tunggu saja. Tapi yang pasti adalah harus cepat dilakukan tuntutan yang sudah diproses. Karena ada persoalan-persoalan yang penting seperti tuntutan uang sebesar 5.200 triliunan itu ya yang itu kemana maksudnya uang. Nah ini pertanyaan masyarakat juga mungkin ya. Itu kan tuntutannya besar banget Pak. Itu maksudnya mau dipakai teman-teman tercipta atau seperti apa sih uang itu nantinya yang dituntut? Ya ini tadi kan kepentingan untuk masyarakat banyak. Tidak mungkin lah prinsipnya akan terus menang saya kayak memperjuangkan waris orang tuanya, enggak. Ini uang-uang yang dihutang selama ini ya. Itu 10 tahun bisa saja tidak transparan, harus diperjelas. Ya. Apakah uang-uang hasil utang dari luar negeri itu masuk ke negara, apa masuk ke proyek kemudian dia mengambil dapat keuntungannya, itu harus jelas. Maka harus dilakukan pengusutan dan apabila berhasil dikembalikan uang itu, maka prinsipal yang tadi menuntut ini akan mengembalikan kepada negara bahwa itu uang rakyat. Itu harus sangat dilakukan, penting sekali. Karena kita juga sudah menyiapkan atau banyak para ahli yang ingin menjadi saksi ahli di dalam pembuktian ini. Jadi bukan sekedar omong-omong. Ya, kan dulu kan seperti mereka mengatakan bahwa pemerintah sudah mengeluarkan subsidi untuk BBM 500 triliun berapa gitu. Iya. Tapi ternyata cuma 100 triliun. Iya, ini betul. Kan teman-teman biasa dilakukan. Iya, gitu. betul. Nah, ini di Tenggarep pasti juga seperti itu. Maka ini harus diusut. Oke, berikutnya kan tadi Bapak sampaikan bahwa ini alamatnya Pak Jokowi sudah di Solo. Kalau seandainya nanti dari pihak hakim menyatakan bahwa gugatan tidak bisa dilakukan di Jakarta, tapi harus sesuai dengan domisili Pak Jokowi di Solo, apakah tetap akan menggugat di Solo ini Pak Musalinda dan teman-teman yang lain? Ya pastilah, karena wilayah kesalahan dan kebohongan dia itu wilayah Indonesia gitu. Ya, jadi dia mau bersembunyi di pojok di Irian atau di bagian manapun Indonesia ya pasti akan dikejar. Karena kita akan menguji kepada pemerintahan sekarang ini
bahwa pengadilan negeri di wilayah manapun akan bisa menindak dan tidak bisa melindungi, walaupun katakanlah dia orang Solo, apa kemudian pengadilan negeri Solo kemudian bisa patuh kepada dia bukan seorang presiden ya. Iya. Itu tidak mungkin, jangan terulang lagi lah ya. Oke. Nggak usah takut para pejabat-pejabat di sana. Kalian tidak akan dianggap menjadi pejabat-pejabat dari Solo yang seperti yang sudah dibawa ke Jakarta menjadi Kapolri. Jangan berharap seperti itu ya. Sekarang orang yang membuat acak-adul itu sekarang sudah berakhir dan harus diberikan pelajaran yang menjadikan sesuatu yang sangat berharga bagi rakyat Indonesia. Oke. Nah ini terakhir mungkin Pak, Bapak dan teman-teman yang lain ya 7 orang prinsipal itu menggugat secara spesifik 5.246 triliun kalau tidak salah. Nah ini kan soal kebohongan Jokowi dan pelanggaran Jokowi ya. Sementara kita lihat sebenarnya bukan hanya itu kan kalau kita runtut ya. Misalnya soal SMK, ada soal ekspor pasir, ada soal 10.000 tenaga kerja dan yang lain-lain. Ijazah palsu masih ada juga kan. Nah harapannya Bapak gimana soal pelanggaran? Bagus sekali. Jadi saya kira begini. Ini kan kita waktu kemarin itu menghitung kecepatan waktu ya. Jangan sampai ini ada waktu bolong untuk mengejar katakanlah penjahat satu ini ya. Kemarin itu dengan buru-buru, pokoknya tentang pasti itu kebohongan lah. Kebohongan itu sudah menjadi pengetahuan masyarakat semua, bahkan UI dengan sendirinya khusus memberikan julukan dia adalah King of Lip Service. Orang memang isinya ya cuman bohong, nipu. Jadi sudah dilakukan itu dan sangat sempurna. Tetapi masih banyak yang belum dan tidak boleh lolos. Yaitu pertama misalnya masalah Kufafa, masalah PSN, betul. Masalah ijazah palsu tadi dikatakan, atau Omnibus Law. Oh, ini masalah-masalah besar. Omnibus Law penyebutannya satu, tetapi isinya berkaitan erat dengan. Nah, jadi kita bukan sedang bersama-sama membacain orang untuk menghardik, tidak. Bahwa Indonesia sangat menghargai satu kejujuran, menghargai suatu kebenaran. Jadi sesuatu yang salah sedikit pun itu harus ditunjukkan. Bahwa kemudian dia hanya ada dimaafkan beberapa saat untuk kesalahan-kesalahan itu urusan lain. Tetapi bahwa harus ada satu catatannya tentang kesalahan yang tidak boleh dilakukan, terutama untuk presiden yang akan datang sekarang ini. Yang sudah yang orang ribut ini ya. Presiden baru tapi rasa Jokowi. Ya Allah. Hampir rakyat itu melihat kembali menteri-menteri yang menjadi kemarahan, tapi ternyata dipasang lagi ini satu topik tersendiri. Iya, nanti topik itu. Oke. Yang pasti kan ini terus berlanjut ya Pak ya. Iya. Dan saya kira ini teman-teman juga patut untuk terus disimak ya karena saya yakin ini sangat menarik sekali, mengingat apa yang sudah dilakukan oleh Pak Presiden Joko Widodo selama 10 tahun. Saya yakin orang awam pun bisa paham bahwa kebohongan-kebohongan yang dilakukan itu sangat telanjang dan itu semua sudah ada bukti digitalnya. Ini nggak kayak dulu Pak. Dulu nggak ada koran, nggak ada apa, orang bohong bisa seenaknya. Sekarang tinggal diputar saja apa kata-kata Pak Jokowi. Seperti ekonomi katanya Oktober November meroket, ternyata meroketnya tapi ke bawah. Itu kan salah satu kebohongan juga. Nah mungkin terakhir nih supaya kita durasinya agak panjang nih. Pesan untuk yang lain ya, pesan untuk masyarakat yang lain. Seandainya gugatan ini diminta oleh Pengadilan Jakarta Pusat dipindahkan ke Solo. Nah pesan untuk masyarakat secara umum gimana Pak? Ya, intinya satu ya, semua gugatan yang dilakukan itu kita mencoba untuk bersama-sama memperbaiki citra Indonesia ya. Intinya di luar negeri itu kita ini masyarakat yang untuk bahan tertawaan gitu ya. Masyarakat yang sangat luas, mempunyai jumlah orang dan kekayaan yang sangat luas. Kok bisa diperintahkan satu orang yang sudah membuat Indonesia menjadi bahan-bahan olok-olokan gitu ya. Oleh karenanya
seluruh masyarakat harus peduli terhadap satu kejahatan yang sudah dilakukan Jokowi itu, bahwa masyarakat tidak tertinggal memerinci atas kejahatan dan keburukan ini. Dunia tahu, oh ternyata tidak begitu saja, rakyat ini ternyata menuntut itu gitu. Nah, ke depan artinya apa, kita bisa, semoga ya, karena mengapa saya katakan semoga kejahatan orang jahat ini tidak terus mencengkram, ya, melanjutkan kepada yang berikutnya. Tadi indikasinya saya katakan, gitu ya. Kita sangat sedih gitu ya, kenapa Presiden ini semacam tersandera memasukkan menteri-menteri yang dituntut oleh rakyat itu ke dalam kabinetnya ini. Nah, ya bisa sajalah karena itu mungkin dalam sandera gitu ya. Tetapi harus segera dilakukan pembersihan karena salah seorang mantan ketua KPK, Bapak Dr. Abdullah Yahya mengatakan, mengindikasikan hampir 90% menteri yang sekarang itu ada terindikasi korupsi gitu. Artinya bukan harus tega, tetapi memang harus ditegakkan benar, ya. Tapi katakan dilihat positifnya lah, orang-orang yang diindikasikan seperti itu masuk dalam menteri ini, ya sambil bekerja, sambil siapa tahu mau tobat mengembalikan hasil korupsinya. Kayaknya sulit, Pak. Nah, kita berharap. Ya, tapi itulah ya, kita jangan mengadjust dulu dari awal ini pemerintahan Prabowo, walaupun banyak sekali koreksi-koreksi terhadap menteri-menteri baru itu. Tapi kan kita tidak tahu faktor kesulitan juga ya, kekuatan kan modelnya kan kita tahu modelnya kan sandera ya, menteri-menteri yang dulu kan ketua partai disandera, kita nggak tahu juga mungkin apakah presiden baru ini juga masih dalam keadaan sandera, wallahu alam. Tetapi masyarakat apapun kita tetap harus mendukung kalau dia mau melakukan suatu kebaikan, kita tidak boleh mengejas dulu, yang penting ke sumber kejahatan, itu tetap harus ditangkap ya. Gitu. Tangkap dan adili ya. Tangkap dan adili. Ya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Mudah-mudahan ini menjadi info hari ini tentang sidang tuntutan dari Habib Rizik bersama 6 prinsipal yang lain terhadap Presiden Joko Widodo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.